Bab 770. Wira juga terpikir akan hal ini. Hanya saja, dia tetap harus melewati wilayah Amangkurat Adiluhung untuk memasuki kerajaan Nuala. Dia tidak mengenal Amangkurat Adiluhung, tetapi dia merasa pria itu juga tidak akan menyukainya. Jika ingin menghadapi 90.000 pasukan, sepertinya Wira harus menggunakan cara tertentu. Usai jamuan makan, Wira kembali ke tempat yang disiapkan untuknya. Danu, Mandra, dan Biantara duduk di tenda Wira dengan raut cemas. Kak Wira, kita harus bagaimana? Amangkurat Adiluhung kemungkinan gak akan membiarkan kita lewat, tanya Danu dengan ekspresi khawatir. Wira mengangguk, lalu menjawab, ya, kemungkinan kita nggak bisa lewat dengan cara biasa. Tapi, nggak ada yang pasti di dunia ini. Mungkin saja dia mau bicara baik-baik denganku. Biantara menarik napas dalam-dalam. Dia tentu juga mengetahui situasi di kerajaan Nuala. Waktu menyelidiki Wira, dia mendapatkan informasi bahwa orang-orang istana tidak senang pada Wira. Bahkan, Raja Bakir pun menaruh curiga padanya. Jadi, jika orang yang harus mereka hadapi adalah saudara ipar sang raja, sepertinya mereka akan mendapat kesulitan. Biantara berujar, Wira, kalau dia nggak membiarkan kita lewat, itu cuma masalah formalitas. Selain itu, dia nggak punya alasan untuk menyerang kita. Dia pasti akan mengulur waktu dan mencari celah. Kita tetap harus meninggalkan wilayah perbatasan secepatnya. Jangan sampai dia mendapatkan kelemahan kita. Pemikiran Biantara selaras dengan Wira. Faktanya, makin lama mereka di sini, masalah akan makin membesar. Mereka harus segera pergi. Namun, hal itu sangatlah sulit dilakukan. Besok, kita ke markas militer dan cari tahu apa yang hendak dilakukan Amangkurat Adiluhung, putus Wira sambil menghela napas berat. Padahal, Wira juga rakyat kerajaan Nuala, tetapi dia kesulitan pulang ke rumahnya sendiri. Hal ini membuatnya sedikit frustrasi. Danu, Mandra, dan Biantara sontak mengangguk. Saat ini, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Keesokan paginya, Wira diantar Gani ke markas pasukan perbatasan yang sebenarnya untuk bertemu dengan Amangkurat Adiluhung. Mohon tunggu sebentar, aku segera kembali, pinta Gani pada Wira. Dia meminta Wira menunggu di luar, sementara dirinya memasuki markas sendirian. Saat ini, di tenda Mega Amangkurat Adiluhung, terdengar suara gelak tawa, nyanyian, dan orang menari. Ada pula bunyi gelas anggur yang terus disulangkan. Suasana sangat meriah. Mendadak, seorang prajurit melangkah masuk dan buru-buru melapor, lapor. Jenderal Gani datang berkunjung. Oh, sahut seorang pria seumuran Wira yang duduk di kursi utama. Wajahnya yang memerah tampak sedikit terkejut. Anak buah Yuda itu datang mengunjungiku. Dulu, selain urusan bisnis, aku bahkan nggak bisa memanggilnya ke sini. Tak kusangka dia datang hari ini. Sepertinya matahari sudah terbit dari barat. Suruh dia masuk, ujar Adnan si Amangkurat Adiluhung. Tidak lama kemudian, Gani melangkah masuk. Dia berkata sambil menyerahkan sesuatu, Tuan Adnan, sang duta sudah kembali dari kerajaan Agrel. Ini dokumen pemberitahuannya, silakan dicek. Mendengar ini, Adnan tertegun sejenak, lalu bertanya, Duta. Duta apa? Duta kerajaan Agrel, Wira Darmadi, jawab Gani. Adnan berkata dengan alis berkerut, Wira. Apa itu Wira yang diberi gelar Raja Utar? Berani sekali dia kembali. Cepat tangkap dia. Gani sontak berkata dengan nada kaget, Tuan Adnan, masalah ini belum dikonfirmasi. Kalaupun sang duta nggak diizinkan kembali, istanalah yang berhak menurunkan perintah penangkapan, kita nggak bisa ikut campur. Wajah Gani tampak sangat masam. Dia juga mendengar bahwa Wira diberi gelar Raja Utar oleh kerajaan Agrel. Namun, dia yakin Wira tidak akan berkhianat. Bab 771. Kurang ajar. Kamu berani mempertanyakan perintahku. Aku ini Amangkurat Adiluhung, pilar kerajaan Nuala. Wira sudah membelot pada kerajaan Agrel, kenapa aku nggak boleh menangkapnya? Gani, aku tahu Wira sangat dekat dengan Panglima Yuda. Tapi, beraninya kamu membantahku. Apa kamu ingin melanggar perintah militer? Seru Adnan marah. Gani memasang raut muram, lalu menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Adnan, aku belum menerima perintah istana mengenai masalah ini, jadi aku nggak bisa bertindak.
Dia tahu bahwa Adnan tidak menyukainya. Akan tetapi, jika itu demi Wira, dia berani menantang Adnan. Oke, kalau kamu nggak mau turun tangan, biar aku yang menangkapnya. Prajurit, tangkap Wira, seru Adnan. Mendengar ini, seorang prajurit langsung mengiyakan. Sekelompok orang segera keluar dari tenda, lalu mendapati Wira di kejauhan. Kamukah yang bernama Wira? Semuanya, tangkap dia dan bawa masuk. Seru prajurit tadi dengan dingin seraya mengarahkan pedangnya ke arah Wira. Ekspresi Wira seketika berubah masam. Dia sudah menebak Amangkurat Adiluhung akan memperlakukannya dengan dingin. Namun, dia tidak menyangka akan ditangkap segera setelah dia datang. Orang itu benar-benar sombong. Kalian gak berhak menangkapku, ujar Wira dengan ekspresi dingin. Saat ini, Danu sudah maju sambil menggenggam pedang Treksa. Jika orang-orang ini berani menyerang, Danu akan langsung menghabisi mereka. Melihat Danu melindungi Wira, para prajurit itu juga mendengus dingin. Kamu berani melawan, cari mati, cepat tangkap dia, seru pemimpin para prajurit itu. Puluhan orang itu bergegas maju. Danu yang matanya memancarkan niat membunuh pun bersiap memulai pertarungan. Namun, Wira mendadak mengeluarkan senapannya dan menembak ke udara. Kalian gak berhak menangkapku. Kalau berani maju, kalian akan mati. Ancam Wira sambil memandang mereka dengan dingin. Dia mengarahkan moncong senapan ke puluhan orang itu supaya mereka tidak berani bertindak gegabah. Tidak banyak peluru di dalam senapan ini, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko. Berani sekali kamu, seru si pemimpin. Dia tidak menyangka Wira berani menodongkan senapan ke arah mereka. Gak ada gunanya aku bicara dengan kalian. Pimpin jalan, aku mau bertemu Tuan Adnan. Ujar Wira sambil mendengus dingin. Mereka semua hanya antek Adnan, dia malas meladeni mereka. Si pemimpin berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk membiarkan Wira masuk ke tenda. Dia berhenti mencoba menangkap Wira, sebaliknya dia justru memimpin jalan. Tak lama kemudian, Wira dan Danu masuk ke tenda. Wajah Ganis sangat masam, hal yang paling dikhawatirkan telah terjadi. Adnan ingin turun tangan menangkap Wira. Apa kamu Amangkurat Adiluhung? Tanya Wira begitu masuk. Nada bicaranya sangat datar, tetapi senapan terus berada dalam genggaman tangannya. Wira, beraninya kamu masuk ke sini. Hei, bukannya aku menyuruh kalian untuk menangkapnya. Seru Adnan dengan marah. Namun, usai berkata begitu, mendadak terdengar suara tembakan dan helm besi di kepalanya langsung terlepas. Adnan, kalau kamu berani menyentuhku, kamu akan mati hari ini. Ancam Wira. Tembakan Wira begitu cepat sehingga helm besi di kepala Adnan langsung terlepas sebelum dia sempat bereaksi. Berani-beraninya kamu menembakku. Lancang, teriak Adnan. Belum pernah ada orang yang berani selancang ini padanya. Wira mendengus dingin, lalu berkata dengan ekspresi muram, aku bermaksud bicara baik-baik denganmu, tapi kamu nggak mau. Jadi, aku cuma bisa memaksamu untuk tenang. Adnan, bisakah kita bicara sekarang? Atau kamu ingin mati di tanganku? Dia menatap Adnan dengan sorot mata yang sangat dingin. Bab 772. Mendengar itu, ekspresi Adnan sontak berubah sangat masam. Dia sangat ingin menghabisi Wira. Orang ini bukan hanya berada di pihak Yuda, tetapi juga menjadi ancaman bagi Raja Bakir. Adnan tentu saja ingin membantu saudara iparnya menyingkirkan Wira. Adnan mengira dengan 90.000 pasukan di bawah komandonya, dia bisa menghabisi Wira dengan mudah. Tidak disangka, orang ini ternyata memiliki senapan. Jika begini, Adnan pun tidak berani bertindak gegabah. Wira, nggak ada gunanya kamu mengatakan apapun. Kamu sudah membelot pada kerajaan Agrel dengan menerima gelar sebagai Raja Utar. Atas dasar apa aku nggak boleh menghabisimu? Bentak Adnan. Alhasil, Wira seketika tertawa. Kamu tahu kalau aku dinobatkan sebagai Raja Utar, tapi apa kamu tahu apa lagi yang dikatakan Ibu Suri Kerajaan Agrel? Ujar Wira dengan datar seraya memandang Adnan. Adnan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan alis berkerut, apa? Apa? Jadi kamu cuma tahu kalau aku dinobatkan sebagai Raja Utar. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Aku dinobatkan sebagai Raja Utar, salah satu dari 4 Raja Kerajaan Agrel. Ibu Suri mengatakan, siapapun di dunia ini yang berani menyentuhku akan menanggung amarah Kerajaan Agrel.
Apa kamu ingin melihat pasukan kerajaan Agrel menyerang kerajaan Nuala? Ujar Wira. Mendengar ini, Adnan akhirnya ingat. Setelah upacara pengangkatan hari itu, Ibu Suri Kerajaan Agrel juga mengumumkan sesuatu. Siapapun di dunia ini yang berani menyentuh Wira akan menjadi musuh Kerajaan Agrel. Adnan tidak memedulikan ucapan itu dan menganggapnya sebagai lelucon. Saat mendengar Wira mengungkitnya sekarang, dia juga masih tidak peduli. Adnan tertawa dan berkata, "Wira, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu cuma orang buangan yang dikirim kembali oleh Kerajaan Agrel. Kerajaan Nuala membuangmu, sekarang Kerajaan Agrel juga meninggalkanmu. Mereka malas turun tangan membunuhmu, jadi mereka memberimu status ini dan menyuruhmu kembali ke Kerajaan Nuala supaya orang-orang Kerajaan Nuala yang membunuhmu. Mereka nggak akan peduli dengan nasibmu." Tambah Adnan. Adnan tidak bodoh. Setidaknya logikanya masih bisa sedikit bekerja. Wira membalas, "Oh ya, kalau mereka memang ingin membiarkan kerajaan Nuala membunuhku, mereka bisa memberiku posisi resmi apapun. Tapi, kenapa mereka malah menobatkanku sebagai raja dengan gelar kehormatan khusus? Apa kamu tahu posisi Raja Utar ini? Apa kamu tahu, dari sekian banyak pejabat di kerajaan Agrel, cuma ada 4 raja. Kamu tentu tahu, Kerajaan Agrel akan kehilangan gengsi kalau gagal memenuhi janjinya itu, tambah Wira sambil mendengus. Kata-kata ini membuat Adnan tertegun. Dia mengira Wira dikirim kembali oleh Kerajaan Agrel untuk dibunuh oleh Kerajaan Nuala. Namun, dia dibuat terkejut oleh ucapan Wira barusan. Benar juga, jika Kerajaan Agrel hendak membiarkan Kerajaan Nuala membunuh Wira, mereka tidak mungkin memberinya gelar Raja Utar. Asal tahu saja, Raja Kerajaan Agrel mewakili separuh martabat Kerajaan Agrel. Selain itu, kata-kata ini memang diucapkan oleh Ibu Suri Kerajaan Agrel. Jika mereka benar-benar ingin Wira mati, mengapa mereka harus mengatakan kata-kata seperti itu? Bukankah itu hanya akan mempermalukan mereka sendiri? Kalau begitu, setelah memikirkannya sejenak, Adnan pun tercenung. Mungkinkah Kerajaan Agrel bertindak sejauh itu demi melindungi Wira? Adnan, kamu bisa membunuhku, tapi kamu juga bakal mati. Begitu Kerajaan Agrel menyerang, nasibmu akan berakhir sama sepertiku. Kamu kira Kerajaan Nuala akan memilih berperang melawan Kerajaan Agrel karena kamu seorang? Enggak, kamu pasti akan diserahkan pada Kerajaan Agrel, ujar Wira dengan datar. Kata-kata itu membuat jantung Adnan berdebar cepat. Benar, begitu perang pecah, Raja Bakir pasti tidak akan melindungi dirinya. Setidaknya, dia tidak berani bertaruh tentang hal ini. Apa sebaiknya dia membiarkan Wira pergi saja? Bab 773. Adnan sulit menerima hal ini. Namun, Wira melanjutkan, "Adnan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu merasa bahwa Raja Bakir nggak suka padaku, jadi kamu ingin menyingkirkanku untuknya. Tapi, apakah aku benar-benar terisolasi di istana? Faksi penasihat kiri selalu mendukungku. Begitu juga dengan Yuda. Kalaupun kamu membunuhku dan Kerajaan Nuala memilih berperang melawan Kerajaan Agrel, faksi penasihat kiri mungkin akan membalas dendam padamu nantinya." Setelah Wira mengucapkan kata-kata ini, Adnan duduk dengan tegas di tempatnya dan langsung menyerah atas rencananya. Bagaimanapun, faksi penasihat kanan tidak bisa bermain-main dengan kekuatan sendiri. Meskipun Raja Bakir membenci Wira, dia masih ditekan oleh faksi penasihat kiri. Apabila suatu saat nanti, faksi penasihat kiri menjadi lebih dominan di istana, mereka pasti akan membalas dendam terhadap Adnan karena telah membunuh Wira, terutama Yuda. Begitu perang pecah, dia adalah panglimanya, sementara Adnan hanya seorang wakil jenderal. Pada saat itu, hidup dan mati Adnan akan sepenuhnya berada dalam genggaman Yuda. Memikirkan hal tersebut, Adnan seketika merasa tak berdaya. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Wira, pergilah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, Wira pun tersenyum. Saat meninggalkan markas ini, meskipun semuanya baik-baik saja, Wira tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Itu sebabnya, dia lebih memilih untuk melewati jalan pintas daripada jalan umum. Sepanjang perjalanan, Wira berbicara pelan kepada Danu dan Mandra, lalu mereka pun mulai menyiapkan segalanya. Wira bukanlah tipe orang yang mudah dibantai. Itu sebabnya, tidak ada yang berani menyerangnya secara terang-terangan, tetapi, situasinya berbeda jika berada dalam kegelapan.
Setelah matahari terbenam, di dalam hutan bambu, Wira dan beberapa orang lainnya tengah berkumpul di sekitar api unggun. Mereka sedang memanggang seekor kelinci liar yang baru saja ditangkap. Aroma yang lezat terus-menerus menyebar. Delwina tak kuasa menghirup aroma tersebut dan berkata, "Wah, wangi sekali." Wira mengeluarkan beberapa bumbu dari kantongnya, lalu menaburkannya di atas daging kelinci dan membaliknya. Bagian daging yang diberi bumbu langsung mengeluarkan suara berdesis. Aroma yang lebih harum juga makin menyebar keluar. Sementara itu, Biantara yang melihat adegan ini tak kuasa bertanya dengan kagum, "Kak Wira, apa yang kamu taburkan? Itu terlihat aneh, tapi aromanya begitu harum." Danu dan Mandra tampak tersenyum, tetapi mereka tetap diam. Hanya dengan mencium aroma tersebut saja, mereka sudah merasa lapar. Jika mencicipinya, rasanya pasti akan menjadi sangat enak. Ini adalah bumbu yang bisa membuat daging kelinci ini menjadi lebih lezat dan empuk, jelas Wira. Dia memotong 2 paha kelinci dan memberikannya kepada Biantara dan Dewina masing-masing 1. Setelah itu, Wira pun berkata, "Coba cicipi dulu." Keduanya menerima daging kelinci itu dan mencium aroma yang menggoda. Setelah menggigit dagingnya, Biantara dan Dewina pun makin ketagihan. "Kak Wira, kamu benar-benar pandai memanggang," puji Biantara. Sementara itu, Danu yang berada di samping berkata sambil tersenyum bangga, "Terakhir kali, Kak Wira mengajak kami untuk mencoba makanan yang disebut hotpot. Rasanya jauh lebih lezat daripada daging kelinci ini." "Hotpot?" tanya Dewina dengan penuh semangat. Dia melihat ke arah Wira dan berkata, "Kak Wira, kamu harus mengajakku makan hotpot lain kali. Aku ingin tahu apa itu." "Baiklah," jawab Wira sambil tersenyum. Mereka semua menikmati makanan sambil mengobrol. Namun, Biantara malah tampak agak khawatir. Dia melihat sekeliling dengan cemas, lalu bertanya pelan, "Kak Wira, apakah mereka benar-benar akan terjebak?" Sebelum Wira bisa menjawab, tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan dari arah barat yang diikuti oleh suara gemuruh yang aneh. Danu memakan kelinci dengan penuh semangat. Dia membuang tulangnya, lalu menyingkirkan debu dari tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, "Kak Wira, aku akan segera kembali." Setelah mengucapkan itu, Danu bergegas ke arah barat. Dewina yang melihat situasi ini merasa agak cemas. Dia menatap kepergian Danu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Bab 774. Wira masih terus memanggang kelinci liar. Pada saat yang sama, terdengar lagi teriakan mengerikan dari arah lain. Saat ini, Mandra telah menghabiskan daging terakhir dan meneguk segelas anggur. "Kak Wira, aku juga akan segera kembali," ucap Mandra. Setelah itu, dia langsung bergegas menuju sumber suara. Ekspresi kekhawatiran Dewina tampak makin jelas. Bagaimanapun, mereka hanyalah kelompok kecil dengan jumlah sekitar 50 orang. Di dalam wilayah kerajaan Nuala, mereka bukanlah siapa-siapa. Terlebih lagi, Raja Bakir ingin membunuh Wira. Ini benar-benar situasi yang sangat berbahaya bagi Wira. Dewina pun mendekati Wira, lalu menariknya perlahan dan bertanya dengan cemas, "Kak Wira, apakah kita benar-benar aman?" "Jangan khawatir, situasi seperti ini sudah sering kualami. Ini bukanlah masalah besar. Apalagi, aku sudah tahu bahwa akan ada penyergapan. Jadi, aku sengaja memperlambat langkah untuk menjebak mereka dan membiarkan mereka datang membunuhku," jelas Wira dengan santai. Ketika meninggalkan perbatasan, Wira telah meminta Danu dan Mandra untuk bersiap-siap. Bagaimanapun, orang-orang tidak berani membunuhnya secara terang-terangan. Akan tetapi, pasti ada banyak orang yang ingin membunuhnya secara diam-diam. Mungkin lebih baik kalau tinggal di kerajaan Agrel. "Kak Wira, kenapa kita nggak menjemput Kak Wulan dan Kak Dian, lalu pergi ke kerajaan Agrel saja?" Dewina mengusulkan hal ini karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Wira. Bagaimanapun, orang yang ingin membunuh Wira adalah Raja Kerajaan Nuala. Itu bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Wira berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti maksudmu. Pergi ke kerajaan Agrel memang memudahkan segalanya, tapi teman-temanku terjebak di kerajaan Nuala. Kalau aku pergi begitu saja, situasi mereka akan berbahaya. Apalagi, melarikan diri, nggak akan bisa menyelesaikan masalah," jelas Wira. Ucapannya ini membuat Dewina tersenyum getir. Tak lama kemudian, wanita itu berkata, "Aku tahu,
Aku hanya berbicara apa adanya. Tolong jangan marah. Aku mengerti. Aku juga nggak marah. Hanya saja, kamu adalah putri Raja Kresna yang selalu hidup dalam kemewahan, tapi sekarang kamu akan pergi ke Dusun Darmadi dan menjalani kehidupan rakyat jelata bersamaku. Aku khawatir kamu akan menderita bersamaku, ucap Wira dengan jujur. Bagaimanapun, Dusun Darmadi adalah tempat sederhana yang tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota kerajaan Agrel. Meskipun nyaman untuk ditinggali, itu hanyalah sebuah dusun kecil. Gak apa-apa, kalaupun hidup bersamamu sulit, aku tetap bersedia, ucap Dewina sambil tersenyum. Kemudian, dia meringkuk ke dalam pelukan Wira dan merasa sangat bahagia. Aku masih ada di sini, ujar Biantara pada saat itu. Dia tak kuasa berdeham dengan wajah cemberut dan memandang keduanya. Dewina merasa malu seketika, sementara Wira tidak begitu mempermasalahkannya. Sebab, dia memiliki pandangan hidup yang berbeda di dunia ini. Kamu benar-benar nggak peka, keluh Wira sambil tersenyum. Dia berusaha menciptakan suasana yang lebih santai. Biantara menjawab sambil tersenyum, hahaha, maaf, ini memang salahku. Pada saat itu, Danu dan Mandra telah kembali dengan tubuh yang berlumuran darah. Kak Wira, nggak ada yang tersisa, semuanya sudah dibunuh, ucap Danu. Ketika Danu mengucapkan kata-kata tersebut, Biantara agak kaget sehingga bertanya, nggak ada yang selamat. Danu menggelengkan kepala, sementara Mandra juga mengonfirmasi hal yang sama. Biantara pun tak kuasa bertanya, kenapa kalian nggak menanyakan dulu siapa dalangnya? Nggak perlu ditanya, kita semua sudah tahu siapa yang ingin membunuhku. Jadi, ditanyakan atau enggak, hasilnya akan sama, ucap Wira seraya melambaikan tangannya. Dia tampak sama sekali tidak peduli. Bab 775. Baiklah, setidaknya setelah menyingkirkan mereka, kita nggak akan berada dalam bahaya selama beberapa hari. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan tiba di Dusun Darmadi. Setelah kembali ke sana, kita baru akan benar-benar aman, jelas Wira sembari menguap. Semua orang pun beristirahat setelahnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Jejak Wira sangat sulit untuk diikuti. Kadangkala, dia akan melewati jalan umum dan terkadang dia akan menggunakan jalan pintas. Dengan kata lain, untuk menemukannya bukanlah sesuatu yang mudah. Saat ini, berita tentang kepulangan Wira telah tersebar luas sehingga banyak orang telah mengetahuinya. Sementara itu, kini Yuda sedang berada di ibu kota kerajaan dan tampak khawatir di kediamannya. Panglima Yuda, apakah Kak Wira dalam bahaya? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dodi yang berada di samping Yuda. Setelah mengikuti Yuda untuk waktu yang lama, Dodi telah menjadi lebih bijaksana, bahkan ada terkesan berwibawa. Dodi, aku tahu kamu mengkhawatirkan Tuan Wahyudi. Aku juga khawatir, tapi kita sudah diminta kembali ke ibu kota kerajaan sehingga sulit untuk bergerak dengan leluasa. Jelas Yuda, dia merasa sangat frustrasi. Setiap kali ingin membantu Wira, dia selalu menemui kendala. Seperti halnya kunjungan duta ke kerajaan Agrel sebelumnya, situasinya terulang kembali ketika Wira hendak kembali ke kerajaan Nuala. Kemarin, setelah menerima surat dari jenderal pendamping, Yuda merasa sangat cemas. Dia tidak menyangka bahwa situasi yang dihadapi Wira di perbatasan ternyata begitu berbahaya. Yuda sangat khawatir. Entah apa yang dipikirkan oleh Raja Bakir. Dialah yang mengutus Kak Wira ke kerajaan Agrel. Setelah Kak Wira kembali, dia malah ingin membunuhnya. Sikapnya ini sungguh menjengkelkan, ucap Dodi dengan kesal. Yuda juga tampak emosi ketika mendengarnya. Dengan mengutus Wira sebagai duta untuk pergi ke kerajaan Agrel, Raja Bakir memang telah berniat untuk membuangnya. Setelah Wira kembali sendiri, dia malah ingin membunuhnya. Hal ini membuat Yuda yang selalu menjunjung tinggi keadilan merasa kesal di dalam hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan ke aula leluhur. Yuda melihat tablet roh ayahnya yang ditempatkan di atas altar. Kemudian, Yuda pun berlutut di lantai dengan suasana hati yang sangat rumit. Dia berkata, "Ayah, kamu memintaku untuk melindungi kerajaan Nuala. Sejujurnya, aku benar-benar nggak tahu apa yang pantas untuk dilindungi." Raja Bakir benar-benar nggak logis. Sikapnya sungguh mengecewakan. Ayah pernah bilang bahwa kematian ayah akan menyadarkan Raja Bakir, tapi sekarang dia malah bertindak makin keterlaluan.
Aku bisa bertahan hidup sampai sekarang karena menerima instruksi dari ayah sebelum ayah meninggal. Tapi, sekarang aku sudah menemukan tujuan hidupku sendiri. Ucap Yuda. Aku nggak akan melawan ayah. Sama-sama demi kebaikan kerajaan Nuala, tapi kali ini aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Ujar Yuda sembari mengambil napas dalam-dalam. Sorot matanya memancarkan tekad yang kuat. Kemudian, dia langsung pergi ke istana untuk menghadap Raja Bakir. Yuda hendak pergi menemui Raja Bakir. Apapun yang terjadi, dia akan membuat Raja Bakir mengurungkan niatnya untuk membunuh Wira. Saat menerima kabar kedatangan Yuda, Raja Bakir tampak memicingkan matanya. Jelas, dia mengetahui maksud kedatangan Yuda, tetapi tetap menerimanya. Sebab, Yuda masih berguna untuk istana. Yuda memasuki ruang kerja istana dan mendapati Raja Bakir di sana. Dia langsung berlutut sembari berkata, "Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia." Raja Bakir merespons sambil tersenyum, "Yuda, bangunlah. Apakah ada urusan penting yang membuatmu datang ke istana hari ini?" Yuda mengambil napas dalam-dalam, lalu menjawab, "Ya." Raja Bakir berkata seraya mengangguk, "Kalau ada urusan penting, katakan saja. Aku akan mendengarkanmu." Setelah itu, Raja Bakir pun melemparkan pandangan tajam pada Yuda. Meskipun Yuda menyadarinya, dia tetap tidak ragu untuk berbicara. "Yang Mulia, masalah Wira sudah menjadi perdebatan di istana selama beberapa waktu. Hamba sudah mendengar banyak tentang hal itu. Hari ini, hamba datang kemari juga demi masalah Wira." Bersambung.